너는 하늘이 내게 주신 그럼 계약한 거야? Sebelum nonton film ini disarankan untuk menyiapkan tisu sebanyak-banyaknya, karena dapat dipastikan Sobat Movie akan larut dalam kesedihan dan berlinangan air mata. Dan inilah A Moment to Remember 2004. Di awal kisah diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang duduk di stasiun kereta api. Wanita tersebut bernama Sujin. Nampak Sujin sedang menunggu seseorang karena di tangannya terdapat 2 tiket. Sujin terlihat semakin gelisah karena kereta sebentar lagi akan berangkat dan orang yang dinantikan tak kunjung datang. Kereta pun berlalu. Sambil menangis, ia beranjak meninggalkan stasiun kereta api. Sujin mampir ke swalayan untuk membeli minuman dingin. Setelah membayarnya, Sujin yang masih dirundung kesedihan lupa membawa minuman dan dompetnya yang berada di meja kasir. Ia baru menyadarinya saat ia merasa haus dan ingin minum. Ia pun kembali ke swalayan tersebut. Ia berpapasan dengan seorang pria bernama Chulso. Melihat minuman di tangan Chulso, Sujin menjadi kesal. Ia melihat ke arah meja kasir dan tak menemukan minumannya. Dia yakin itu adalah minuman yang telah ia bayar. Tanpa rasa bersalah, Sujin langsung mengambil minuman tersebut dari tangan Chulso dan menghabiskannya. Setelah itu ia mengembalikan kaleng tersebut pada Chulso. Chulso hanya bisa tersenyum melihat tingkah Sujin. Ia meneguk kembali minuman itu, namun tak ada lagi yang tersisa. Sujin yang hendak membayar bus sadar kalau ia sudah melupakan dompetnya di swalayan. Sekali lagi ia harus kembali mengambilnya. Sang kasir segera mengembalikan dompet dan minumannya. Sujin kaget karena minumannya juga masih ada. Ia menyesal dengan apa yang telah ia lakukan pada pria tersebut. Di rumah, sang ibu menyambut kepulangan anaknya dengan senang hati. Sang adik menakut-nakutinya bahwa ayah pasti akan memarahinya mengetahui apa yang ia lakukan. Ternyata saat di stasiun, Sujin berniat kawin lari dengan pacarnya yang sudah beristri. Pacarnya telah memilih kembali pada istrinya. Keesokan paginya sang ayah hanya diam. Ia seperti tak mau membahas apa yang telah dilakukan Sujin. Tak ada satupun yang berani bersuara. Gosip tentang dirinya seorang pelakor telah tersebar, bahkan di kantor barunya. Semua orang menatap dan membicarakan Sujin. Singkat cerita, Sujin kembali berbaikan dengan ayahnya. Ia meminta maaf karena telah mencoreng nama keluarga. Sang ayah bersyukur Sujin telah menyadari kesalahannya. Ia memintanya untuk melupakan masa lalu. Ayah lantas mengajaknya mampir sebentar ke tempat kerjanya. Melihat banyak debu, Sujin memilih menunggu di mobil. Sang ayah mendapati 2 karyawannya yang sedang berdebat, dan ternyata itu adalah Chulso. Saat Chulso turun untuk beristirahat, Sujin melihatnya. Ia langsung teringat kejadian di depan pintu swalayan. Di kantor Sujin, teman atasannya yang akan merenovasi ruangan tersebut telah membawa kabur uang mukanya. Sujin yang kasihan melihat atasannya berjanji akan membantunya menyelesaikan renovasi tersebut. Ia kemudian menelpon ayahnya untuk meminta tolong membantu permasalahan di kantornya. Sang ayah dengan senang hati membantunya. Sang ayah memperingatkan anaknya bahwa orang yang akan ia kirim sangatlah keras kepala dan kasar. Singkat cerita, tibalah waktunya mereka bertemu orang tersebut. Saat lift terbuka, betapa kagetnya Sujin melihat pria itu. Chulso juga kaget. Sujin merasa sangat malu mengingat kejadian waktu itu.
Ia mengawasi Chulso dari kejauhan. Saat membeli minuman kaleng, tiba-tiba Chulso muncul. Ia membalas apa yang pernah Sujin lakukan padanya, mengambil dan meminumnya sampai habis. Pulang kantor, Sujin tertawa mengingat kejadian itu. Dari belakang, Chulso menyapanya. Sujin menjadi gugup berhadapan dengan Chulso. Chulso langsung menuju mobilnya. Tiba-tiba seorang pencopet mengambil tas Sujin yang sedang menunggu taksi. Dengan santai Chulso menghentikannya dengan membuka pintu mobilnya. Alhasil si pencopet terjatuh dari motornya dan kabur. Chulso berniat mengantar Sujin pulang. Dengan terpaksa Sujin menerimanya meski harus berhimpitan dengan alat-alat proyek Chulso. Ditambah lagi kaca mobil depan juga pecah akibat kejadian itu. Sepanjang perjalanan Chulso membuat Sujin terhibur. Ia akhirnya bisa menikmati perjalanannya yang begitu unik. Keesokan harinya, Sujin yang nampaknya mulai tertarik pada Chulso menyiapkan makan siang untuk Chulso. Sayangnya ia harus kecewa karena Chulso telah mengganti pekerja lain untuk meneruskan renovasi di kantornya. Tak ingin menyerah begitu saja, Sujin mendatangi tempat kerja Chulso. Tapi saat ia melihat Chulso, ia langsung lari bersembunyi. Malam pun tiba. Sujin mengajak teman-temannya ke tempat kumpul Chulso dan bergabung bersama mereka. Tanpa mereka ketahui, di bawah meja Chulso dan Sujin sedang berpegangan tangan. Malam itu mereka resmi berpacaran. Sejak saat itu mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Di rumah Chulso, ia melihat banyak rancangan desain yang sedang dikerjakan Chulso. Yang ternyata Chulso sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian arsitek. Sujin meminta bantuan teman-temannya untuk membuat jas untuk kekasihnya. Mereka heran melihat Sujin yang bucin pada anak buah ayahnya yang terkenal kasar. Tibalah waktu ujian. Chulso mengenakan pakaian dari Sujin. Ia meminta Sujin untuk tidak menunggunya, tapi Sujin tetap menunggunya. Sang ayah melihat perubahan pada anaknya yang selalu senyum-senyum sendiri. Ia sadar Sujin sedang kasmaran. Ia menanyakan siapa pemuda tersebut. Sujin langsung kaget. Ia tak berani mengatakan identitas Chulso. Ia takut ayahnya marah dan tak menyetujui hubungan mereka. Sujin hanya menjawab bahwa kekasihnya seorang arsitek. Jelas saja sang ayah terlihat bersemangat. Ia tak sabar ingin bertemu dengan pemuda tersebut. Tapi ternyata Chulso menolak bertemu dengan ayah Sujin karena ia merasa tak pantas menjadi menantu bosnya. Setiap hari Sujin terus membujuk Chulso agar mau menemui ayahnya. Tetap saja Chulso menolaknya. 찐득이 삽질 좀 그만해. 넌 공주고 난 거지. 사랑의 그 말 한마디가 그런... Saat makan malam, Sujin kembali merayunya dan bicara soal pernikahan. Chulso berkata ia tak mau menikah dan membuat komitmen. Tiba-tiba keluarga Sujin datang. Mereka sangat terkejut. Yang ternyata Sujin sengaja mengundang keluarganya tanpa sepengetahuan Chulso. Seperti dugaan Sujin, sang ayah tak menyetujui hubungan mereka. Saat Sujin pamit ke toilet, sang ayah memecat Chulso. Sujin yang belum kembali dari toilet ternyata jatuh pingsan di luar restoran. Chulso yang khawatir dengan keadaan Sujin segera melarikan Sujin ke rumah sakit dengan menggendongnya. Hati sang ayah mulai luluh melihatnya.
Dokter mengatakan Sujin pingsan karena kurang darah akibat banyak pikiran. Sujin yang sudah siuman langsung memeluk Chulso dengan erat. Ayahnya pun merestui hubungan mereka demi kebahagiaan putrinya. Singkat cerita, Chulso dan Sujin akhirnya menikah dan hidup bahagia. Chulso juga berhasil mendapatkan ijazah arsiteknya. Hampir terjadi kebakaran di rumah mereka. Sujin yang mandi lupa kalau ia sedang memasak. Namun Chulso tak marah. Ia malah menggoda istrinya. 몰라 묻지 말자 그만 봐. Meskipun ia tak pernah mengucapkan cinta pada Sujin, namun ia menunjukkan cintanya dengan sikap dan perbuatannya. Hari demi hari mereka lewati dengan canda tawa. Kehidupan rumah tangga dan karir kedua pasangan ini berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, Sujin mulai lupa dengan apa yang ia lakukan. Bahkan jalan pulang ke rumah pun ia lupa. Ia menceritakan hal itu pada teman-temannya, tapi mereka malah menertawakannya dan menganggap Sujin sedang bercanda. Mereka tak menyadari bahwa wajah Sujin terlihat sangat khawatir. Ia berusaha keras mengingat jalan pulang ke rumahnya. Saat menaiki anak tangga, ia sedikit ragu dan melihat sekelilingnya. Setelah masuk, barulah ia merasa lega. Namun tiba-tiba ia merasa asing saat melihat dapurnya. Chulso muncul dan menanyakan perubahan dapur itu. Sujin pun benar-benar lega karena itu memang rumahnya. Ia merasa sangat bersyukur memiliki Chulso. Keesokan harinya, Sujin memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Setelah sesi tanya jawab, sang dokter memintanya kembali lagi minggu depan. Chulso sekarang sudah memiliki kantor sendiri. Semua temannya ikut senang melihat perkembangan karir Chulso. Di saat bersamaan, ibu Chulso datang meminjam uang untuk membayar hutangnya. Namun Chulso menolak. Karena sejak kecil ia membenci ibunya yang selalu memukul dan menyiksanya. 짱놈 새끼야. Namun seiring berjalannya waktu, Sujin berhasil memperbaiki hubungan ibu mertua dan suaminya. Keesokan harinya tepat 2 minggu, Sujin kembali menemui dokter. Padahal sebenarnya ia datang seminggu yang lalu. Sujin tak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari dokter, seperti hari apa ini, tanggal lahir, dan usia sang adik. Dia pun melakukan CT scan. Sekali lagi sang dokter memintanya kembali minggu depan. Saat kembali ke kantor, Sujin kaget mengetahui mantannya Yongmin menjadi atasan barunya. Ia merasa tak nyaman, namun mencoba untuk bersikap profesional. Si mantan ingin menjelaskan alasan ia tak datang ke stasiun, namun Sujin langsung memotong pembicaraannya dan berlalu dari hadapan Yongmin. Di rumah, Sujin terlihat bersemangat membuat clipping tentang suaminya. Tiba-tiba ia berdiri menuju dapur seperti ingin menyiapkan makan. Chulso merasa aneh melihat tingkah istrinya. Sujin kemudian membuka pintu seperti menunggu seseorang. Saat berbalik, ia kaget melihat suaminya sedang duduk di sofa. Ia pun melanjutkan clippingnya dan bertanya apakah Chulso yang memberikan lem pada kertasnya. Tidak, jawab Chulso sambil menatap wajah istrinya. Chulso lalu menanyakan hasil pemeriksaan dokter. Sujin berkata dia akan kembali lagi minggu depan. Chulso mulai khawatir melihat kondisi istrinya yang seperti orang linglung. Seminggu kemudian, Sujin kembali menemui dokter. Dokter mengatakan Sujin menderita penyakit Alzheimer. Sujin syok mendengarnya.
Ia tak menyangka dirinya yang baru berusia 27 tahun akan menjadi pikun. Dokter menyarankannya untuk segera berhenti bekerja. Sujin menangis sejadi-jadinya, membayangkan semua kenangannya akan hilang perlahan-lahan. Malam pun tiba. Sujin berkata pada suaminya bahwa ia akan berhenti bekerja untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ia sengaja merahasiakan penyakitnya dari sang suami. Tentu saja Chulso senang mendengarnya. Meskipun sebenarnya ia penasaran apa penyebab Sujin mengambil keputusan itu secara tiba-tiba. Hari pertama berhenti kerja, Sujin menyiapkan bekal makan siang untuk sang suami. Chulso terlihat sangat bahagia dan tak sabar ingin segera mencicipi masakan istrinya. Teman-temannya menggoda Chulso saat melihat ia membawa bekal, karena ini pertama kalinya. Semua penasaran ingin melihat isinya. Namun semua terkejut saat melihat kotak makanan Chulso hanya berisikan nasi putih tanpa lauk pauk. Di rumah, Sujin mendapat telepon dari sang mantan karena Sujin resign secara tiba-tiba. Yongmin memintanya ke kantor untuk berbicara. Awalnya Sujin menolak, tapi karena Yongmin terus memaksa, ia pun menurutinya. Dalam perjalanan, tiba-tiba ia menjadi pusing melihat banyak orang di sekitarnya. Ia mengambil ponselnya, tapi dia lupa bagaimana cara menggunakannya. Ia mulai merasa lemas dan duduk menahan rasa sakit. Seorang petugas menemukannya dan menuntunnya ke tempat yang aman. Tanpa sengaja dari arah depan, Yongmin melihatnya. Sujin langsung memegang tangan Yongmin. Ia kaget melihat perubahan sikap Sujin. Yongmin ingin hubungan asmara mereka kembali seperti 2 tahun lalu. Sujin kaget dan berkata, 2 tahun lalu kita belum pernah bertemu. Tiba-tiba Sujin berdiri, ingatannya kembali. Ia segera memanggil taksi dan meninggalkan Yongmin begitu saja. Shin berpindah ke Chulso yang sudah berada di ruangan dokter. Mengetahui penyakit sang istri, ia syok mendengarnya. Chulso berkata dokter pasti salah mendiagnosa. Dokter pun kesal dan meminta Chulso memeriksakan istrinya ke tempat lain. Chulso tak bisa mengendalikan emosinya dan menyerang sang dokter hingga salah satu perawat datang menghentikan Chulso dan berkata bahwa istri dokter meninggal karena penyakit yang sama. Sang dokter menghabiskan sisa hidupnya untuk meneliti penyakit tersebut. Chulso terkejut tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Dokter menceritakan pengalamannya saat bersama istrinya sebelum meninggal. Ia pun segera menelpon istrinya, namun seorang pria menjawab dan berkata ia menemukan ponsel tersebut di jalan. Chulso segera mencarinya. Meskipun beberapa kali salah orang, ia tak menyerah sampai akhirnya ia menemukan Sujin di tempat latihan bisbol. Sujin sadar suaminya telah mengetahui penyakitnya. Ia meminta Chulso untuk mengakhiri hubungan mereka. Chulso berusaha memberikan harapan pada istrinya, meskipun Sujin sudah tahu bahwa tak ada harapan lagi untuknya. Chulso berkata dirinya akan selalu menjadi ingatan Sujin. Tangis keduanya pun tak bisa terbendung lagi. Keesokan harinya rumah mereka sudah dipenuhi memo tentang segala hal. Chulso melakukannya untuk membantu ingatan Sujin. Ia juga membuatkan tanda pengenal Sujin agar tak merepotkan orang lain bila Sujin tersesat. Sebelum berangkat kerja, Sujin mengingatkan suaminya agar pulang cepat karena ia telah mengundang keluarga mereka untuk merayakan ulang tahun ibu Chulso.
Tak lama kemudian Yongmin datang mengembalikan barang-barang Sujin yang tertinggal di kantor. Namun ia merasa bingung ketika Sujin menyambutnya dengan senyuman dan memintanya untuk segera mandi. Ingatan Sujin kembali ke 2 tahun lalu saat mereka masih berpacaran. Yongmin berusaha menyadarkan Sujin, namun tiba-tiba Chulso muncul. Sujin langsung meminta perlindungan Yongmin. Chulso yang dibakar api cemburu langsung menghajar Yongmin tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Di mata Sujin ia melihat bahwa Chulso lah yang mendapat pukulan. Ia pun jatuh pingsan tepat saat semua keluarganya tiba. Chulso pun menceritakan apa yang terjadi pada Sujin. Semua keluarga dan juga Yongmin sangat terkejut mendengarnya. Ayah Sujin berniat membawanya pulang ke rumah mereka, namun Chulso menolaknya. Ia sendirilah yang akan merawat istrinya. Semua pandangan teralihkan ke Sujin yang baru saja keluar dari kamar dan pipis di celana. Chulso segera membawa istrinya kembali ke kamar dan membersihkannya sambil menahan tangis. Chulso melakukan segala cara agar istrinya selalu mengingat dirinya. Saat ia akan berangkat kerja, Sujin menghentikannya dan berkata, "Yongmin, aku mencintaimu." Chulso berbalik dan balas tersenyum. Setelah keluar rumah, ia tak kuasa menahan tangis merasakan sakit yang luar biasa. Di mana istri yang sangat ia cintai menatap matanya tapi memanggilnya dengan nama pria lain. Ia mencurhatkan kesedihannya pada dokter. Ia bingung siapa sebenarnya pria yang dicintai istrinya. Sang dokter berkata ingatannya terjebak di masa lalu. Jika ia memang mencintai Sujin, maka bersabarlah. Sementara itu sang istri sedang sibuk membaca semua memo yang ada di sekitarnya. Sontak saja ingatannya kembali. Ia langsung menangis karena telah salah memanggil nama suaminya. Sebelum ingatannya hilang, ia memutuskan untuk pergi dan hanya meninggalkan sepucuk surat. Chulso yang baru saja pulang syok mengetahui kepergian istrinya. Ia menangis sejadi-jadinya saat membaca isi surat Sujin. Dalam surat tertulis kata maaf karena telah menyakiti perasaannya. "Aku Sujin hanya mencintai Chulso seorang. Aku tak mau melupakan itu. Aku hanya ingin mengenang dan memikirkanmu. Betapa besar harapanku ingin menunjukkan hatiku padamu. Kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada diriku. Betapa bersyukurnya aku memilikimu. Aku tak harus mengingatmu, karena kau bagian dari diriku. Aku tak ingin melihatmu menangis dan menderita lagi. Untuk itu aku harus meninggalkanmu. Maafkan aku karena telah meninggalkanmu." 짧은 시간 동안 어떻게 내 마음을 전할 수 있을까? 건망증 때문에 당신을 만났고. Sujin juga telah meminta ayahnya menyiapkan surat cerai. Chulso langsung merobeknya. Ia bersikeras tak akan pernah menceraikan Sujin. Sang ayah sudah berupaya membujuknya, namun akhirnya ia menyerah dengan keteguhan menantunya. Sejak saat itu Chulso tak pernah mengerjakan pekerjaannya dengan benar. Ia selalu melamun. Dia merasa sangat kesepian. Ia berniat mencari istrinya. Saat memeriksa kotak surat, ia terkejut menemukan surat dari Sujin. Ternyata Sujin menulis surat itu saat ingatannya kembali. Tanpa pikir panjang lagi, Chulso segera menuju kota asal surat tersebut. Ia mendatangi beberapa rumah sakit namun tak berhasil. Hingga akhirnya ia menemukan Sujin di rumah sakit terakhir yang ada di kota tersebut.
Ia sengaja memakai aroma yang disukai Sujin, berharap Sujin bisa mengingatnya. Seorang perawat membawanya ke ruangan Sujin. Sayangnya Sujin tak mengenalinya. Ketika makan siang, tiba-tiba Sujin mencium aroma yang digunakan Chulso. Sujin berusaha menebaknya, namun ia sulit mengingatnya. Melihat itu membuat Chulso semakin sedih. Saat Sujin bertanya kenapa kau menangis, Chulso berusaha menutupinya dengan kacamata. Bahkan suster pun ikut bersedih. Singkat cerita, Chulso ingin membantu ingatan Sujin dengan reka ulang kisah mereka di swalayan itu, di mana sang dokter berperan sebagai pelayan toko, guru Chulso sebagai cleaning service, dan seluruh keluarganya berada di tempat itu. Ingatan Sujin kembali. Ia sangat terharu melihat semua keluarga dan dokternya berada di tempat itu. Chulso segera membawanya pergi. Dalam perjalanan, untuk pertama kali dalam hidup Chulso, ia mengatakan aku mencintaimu. Sujin langsung memeluknya. Dan tamat. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like-nya ya. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.